Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Latin Wahidia dengan NPM 18171143. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat Analisis Terhadap Pasal 209 KHI. Ucapan terima kasih saya kepada pembimbing dan penguji untuk Ibu Tri Atika Febriani SHMH selaku pembimbing satu saya, kepada Ibu Dr. Hazrina SHMMMKN selaku pembimbing dua saya, kepada Bapak Heru Yudi Kurniawan SHMH selaku penguji satu saya, dan kepada Bapak Dr. Gembong Seto Hendro Swedagong SH SPNN MKN selaku penguji dua saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya. Latar belakang. Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu jalan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh anak, memperbanyak dan mempertahankan berlangsungnya keturunan, serta melangsungkan kehidupan manusia. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus sejarah, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berperan aktif, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi hak sipil dan kebebasan. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak rumah tangga yang kandas karena tidak dikaruniai anak. Anak angkat menurut perdata ialah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil atau menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak atau belum dewasa maupun sudah dewasa. Mempunyai kewajiban yang sama dengan adopsi ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Proses pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa hukum yang melahirkan suatu hubungan baru, yaitu orang tua angkat dan anak angkat. Persyaratan pengangkatan anak diatur pada pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Terdapat 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak, adalah harus dilakukannya dengan proses hukum yang bersumber dari produk penetapan pengadilan, agar di kemudian hari yang diangkat dan orang tua angkat memiliki kepastian hukum. Salah satunya dalam hal yang berkaitan dengan harta kebendaan atau kewarisan. Dalam hukum kewarisan Islam sudah dijelaskan secara rinci tentang cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, serta hal-hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan harta waris dari si pewaris. Pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris antara lain dengan cara menyerahkan harta waris tersebut pada ahli waris yang berhak atau dan dengan wasiat apabila ahli waris seperti saudara, kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan. Dalam konsep hukum Islam kontemporer, selain wasiat dikenal juga dengan istilah wasiat wajibah. Secara teori, wasiat wajibah mempunyai arti sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memberikan putusan wasiat wajibah. Hal ini diperkuat dengan KHI atau Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Baik, untuk rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan anak angkat sebagai penerima wasiat ditinjau dalam hukum Islam. Dan yang kedua, bagaimana pelaksanaan wasiat bagi anak angkat dan dari orang tua angkat ditinjau dari hukum Islam. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kedudukan anak angkat sebagai penerima waris ditinjau dalam hukum Islam. Dan yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan wasiat bagi anak angkat ditinjau dalam hukum Islam. Manfaat penelitian. Secara teoritis,
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum waris ditinjau dari hukum Islam, dan diharapkan pula nantinya penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori bagi perkembangan penelitian-penelitian lainnya. Yang kedua, secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagi masyarakat, khususnya pada orang tua angkat dan para anak angkat yang ditinjau dari hukum Islam, mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing, terutama menyangkut harta peninggalan. Kerangka konsep. Yang pertama, wasiat menurut kompilasi hukum Islam. Berupa wasiat lisan dan wasiat tertulis, dengan akta di bawah tangan dianggap sudah sah, asalkan dibuat dengan disaksikan oleh minimal 2 orang saksi, dikarenakan rukun dan syarat wasiat sudah terpenuhi meskipun pembuatan wasiat tidak menghadap ke notaris. Yang kedua, wasiat wajibah menurut kompilasi hukum Islam. Wasiat wajibah merupakan suatu pelaksanaan wasiat atau suatu pesan yang harus dilaksanakan dan ditujukan kepada orang yang ditinggalkan atau orang yang masih hidup, akan memberikan harta peninggalan kepada anak angkat. Yang ketiga, anak angkat menurut kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf H sebagai biaya pendidikan dan sebagiannya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Kerangka teori. Teori wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan kepada orang tua dan kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris, baik karena termasuk zawil ahram, mahjub, maupun mahram yang orang tuanya adalah orang yang berhak menerima warisan dan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan ketentuan wasiat wajibah ini. Perbedaan pendapat para ulama mengenai ketentuan wasiat wajibah terletak pada pemberlakuan mereka atas nasik masuk terhadap nas Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 dan hadis. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Yang kedua, teori kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Yang ketiga, teori keadilan. Teori keadilan John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan bagi seluruh masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah mencari keadilan. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang artinya adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Dalam hal ini menjelaskan secara sistematis tentang pembagian warisan anak angkat berdasarkan wasiat. Yang kedua, metode pengumpulan data. Penelitian bersifat studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terdiri dari dasar hukum pengangkatan anak, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 202 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknik Prosedur Pengangkatan Anak. Yang kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Dasar Hukum Waris, KUH Perdata Pasal 163 IS-JO Pasal 131 IS, Perundang-undangan RI, Undang-Undang Nomor 62/1958 dan Kepres Nomor 240.
Buku kedua KUHP yang dimulai dari pasal 830 KUHP sampai dengan pasal 1130 KUHP. Bahan hukum sekunder ya ini, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah, jurnal, maupun artikel-artikel yang berhubungan. C. Bahan hukum tersier, ya ini bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, salah satunya KHI dan sebagainya. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah. Yang pertama, pengertian warisan dan wasiat. Yang kedua, pengertian anak angkat. Yang ketiga, hubungan anak angkat dan orang tua angkat. Yang keempat, dasar hukum adanya wasiat terhadap anak angkat dari orang tua angkat. Yang kelima, syarat dan unsur kewarisan. Bab 3. Kedudukan anak angkat sebagai penerima wasiat ditinjau dari hukum Islam. Dalam hal kewarisan, anak angkat dalam KHI adalah tidak melepas nasab dari orang tua kandungnya. Maka anak angkat tidak mewarisi dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 209 KHI. Pelaksanaan wasiat bagi anak angkat ditinjau dalam hukum Islam. Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh pembagian harta waris dari orang wafat karena adanya suatu halangan syar'a. Bab 5, penutup, kesimpulan dan saran. Baik, terima kasih presentasi saya kali ini. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.